Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi, Sobat Sehat. Selamat pagi, Sobat Sehat. Kita bertemu kembali di talk show eksklusif di edisi 24 Mei 2023. Dan kali ini sangat menyenangkan ya, karena saya ketemu sama berkenalan lagi sama dokter narasumber baru. Ini dari rumah sakit yang juga baru bergabung sama Radio Kesehatan ya. Ada dari Rumah Sakit Paru, Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu dokter dari rumah sakit tersebut untuk membahas ini adalah terkait dari layanan cryosurgery untuk kanker paru. Ini jujur merupakan salah satu layanan yang baru saya dengar sebagai masyarakat umum gitu ya, Sobat Sehat, dan mungkin kamu juga masih belum familiar dengan layanan tersebut, tapi nah di kesempatan kali inilah kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang layanannya. Dan kita perlu ketahui juga, Sobat Sehat, kanker paru lagi-lagi jadi salah satu jenis kanker yang cukup banyak terjadi di Indonesia, dan kondisi ini bahkan bisa menyebabkan kematian juga pada orang-orang yang punya faktor resiko tertentu, misalnya orang yang ngerokok. Ini biasanya faktor resikonya akan lebih besar untuk bisa mengalami jenis kanker yang satu ini. Dan ternyata ada beberapa pilihan pengobatan yang bisa dijalani, salah satunya adalah cryosurgery. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenal layanan ini bersama dengan Dr. Darmawan Ismail, SPBTKV konsultan dari Rumah Sakit Paru, Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Darmawan. Selamat siang, Mbak Andini, sobat sehat semuanya. Bagaimana kabarnya, dokter? Nah, alhamdulillah sehat seperti sobat-sobat sehat lainnya. Luar biasa ya. Ini kita pertama kali ya talk show bersama dengan Dr. Aryo. Semoga ini lancar-lancar, dan kamu juga kalau punya pertanyaan seputaran tema di kesempatan siang hari ini silahkan loh. Di SMS WhatsApp-nya 082136362018 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Tapi Dr. Darmawan, sebelum kita ngebahas tentang si layanan cryosurgery ini, mungkin kita ngobrolin tentang kanker parunya terlebih dahulu. Seberapa umum kanker paru itu terjadi terutamanya di Indonesia? Seperti itu, Dr. Darmawan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Andin. Ya, jadi kanker paru itu menjadi suatu penyakit permasalahan yang tinggi, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ya, dari data-data dari WHO itu menyatakan bahwa jumlah penyakit kanker itu semakin meningkat, kanker paru khususnya. Tetapi yang lebih hebatnya lagi atau yang lebih menyusahkan lagi, angka kematian akibat kanker paru itu yang paling tinggi di antara kanker paru-paru yang lain, kanker-kanker yang lain, dibandingkan kanker otak, kanker mame. Itu kanker paru itu dikatakan meninggal dalam 1 tahun itu, data itu sekitar 85%. Jadi misalnya 100 orang didiagnosis kanker paru saat ini, maka dalam kematiannya itu 85% akan meninggal, dan itu sangat tinggi. Dan bagaimana kondisi di Indonesia? Itu kalau itu di dunia ya. Bagaimana di ASEAN? Di ASEAN dan di Indonesia itu juga hampir sama kondisinya. Jadi yang menjadi masalah adalah kanker paru itu hidden, jadi tersembunyi, tidak muncul, tidak seperti halnya kanker payudara yang mudah dievaluasi. Nah, kanker paru itu satu hal yang susah dievaluasi, dan sehingga tersembunyi, sehingga hampir masuk pada kami, ke kita itu bedah toraks kardiovaskular ataupun di layanan kesehatan itu, saya katakan tadi bahwa data yang kita punya lebih dari 99% stadium lanjut. Jadi bisa dibayangkan hanya kurang dari 1% itu stadium awal. Sementara kalau hitungan di negara ASEAN, itu ada beberapa negara, misalnya di Singapura ya, ada 25% diketemukan di stadium awal. Kemudian di range-nya ya, dari Thailand, Malaysia, kemudian Vietnam itu 10-15%. Di Jepang itu 45%, Australia sekitar dengan Singapura. Artinya ada kans untuk ditemukan pada stadium awal di negara-negara lain. Kita termasuk yang sangat rendah untuk menemukan kanker paru stadium awal, hingga lebih dari 99% stadium lanjut. Nah, itulah kenapa
menjadi penyumbang angka kematian tertinggi untuk penyakit kanker dibandingkan kanker-kanker yang lain. Nah, ditambah lagi seperti disampaikan, kita tempat yang merokok, kemudian angka TBC tinggi, kemudian pada saat ini penyakit-penyakit yang menyertai ada diabetes mellitus, kemudian ada usia tua, nah itu semakin memperbanyak angka atau meningkatkan angka mortalitasnya. Nah, jumlahnya sendiri kalau untuk dari data laki dan perempuan, kanker paru itu menjadi di Indonesia itu untuk laki-laki itu nomor satu, ranking pertama ya. Ranking pertama bagus, tapi untuk sesuatu yang tidak bagus. Terus untuk perempuan itu 3 dan 4, karena telah didominasi kanker payudara, kanker serviks, dan mungkin kanker satu lagi ovarium. Nah, kemudian yang itu tadi, kanker paru 3 atau 4. Tapi tetap angka yang mematikannya tetap di kanker paru. Jadi data awalnya secara demikian, begitu Mbak Andi. Jadi awal kita diskusi dan nanti masuk ke kerayu dan dari sini. Di Ya. rumah sakit Dr. Aryo sendiri berarti kasusnya cukup banyak ya. Perihal mungkin juga sebagai rumah sakit rujukan paru seperti itu, dokter. Ya, jadi kami mulai 2018 itu kan memang ditunjuk sebagai rumah sakit untuk layanan rujukan nasional untuk kanker paru. Dan tetapi waktu 2018 saya gabung di itu dan dari direksi dan dari manajemen sangat support karena memang itu ada penugasan dari negara dan kami juga memang saya sendiri memang tertarik untuk uh, memperbaiki kondisi layanan kanker paru khususnya di Indonesia sehingga kami seperti halnya match ya. Jadi dari direksi dan manajemen itu mensupport hal-hal yang sifatnya infrastruktur dan kemudian alat-alat ya tersupport dengan baik sehingga kalau saya katakan bahwa Rumah Sakit Arya Wirawan ini, Rumah Sakit Paru Salatiga ini menjadi rumah sakit yang mungkin terlengkap untuk tata laksana pembedahan di Indonesia. Karena kebetulan saya juga ketua komisi toraks di Indonesia, jadi tahu kondisi itu. Nah, ketika 2018 kita setting 2019 kita mulai ada datang pasien tiba-tiba COVID itu. Nah, COVID datang semuanya lenyap karena semuanya terisi COVID. Nah, sekarang kita menata kembali dan rumah sakit kanker di Arya Wirawan karena dia rujukan nasional untuk kanker paru sekarang menurut info mendapatkan kesempatan untuk melakukan kemoterapi di rumah sakit paru itu oleh teman-teman dari yang medis, yang dari paru maupun yang onkologi di situ. Nah, jadi situ nanti kedepannya diharapkan kita punya semacam mendekati one stop service untuk layanan kanker paru baik stadium awal, tapi paling khusus kita memang concern kita karena pasien Indonesia itu adalah stadium lanjut. Dan itu ada beberapa metode yang kami kembangkan di situ yang disupport oleh manajemen, yaitu salah satunya cryosurgery. Gitu Mbak Ani. Baik, Dokter Darmawan tadi juga sempat menyebutkan bahwa kanker paru ini sering disebut hidden gitu ya, tersembunyi. Dan kadang gejalanya baru muncul ketika kankernya sudah cukup besar atau menyebar. Nah, tapi mungkin ada tanda atau Ya, gejala Dokter Darmawan yang bisa kita kenali atau lihat? betul. Jadi sebenarnya karena saking hidden-nya karena paru-paru itu suatu organ yang sangat fleksibel, kemudian dia itu bisa dengan luka ada masalah kecil itu akan tertutupi sehingga dikatakan hidden killer ya, jadi atau silent killer ya, jadi tersembunyi itu karena memang demikian. Jadi eh, banyak pasien yang diketemukan dalam proses ketika melakukan screening, nah, misalnya pemeriksaan kesehatan. Nah, tetapi kalau mau dicari apa fase-fase awal yang bisa kita cari, kita dapatkan pada pasien kanker paru, yang pertama memang asimptom tadi, asimptom tanpa gejala. Kemudian yang kedua adalah batuk. Ya, yang paling simpel adalah batuk. Batuk yang sebenarnya batuk kering karena bukan suatu infeksi. Batuk kering yang berulang. Misalnya batuk, kemudian setelah itu diobatin oleh dokter, sembuh, kemudian muncul lagi batuk, setelah obat habis batuk lagi, terus obat habis sembuh lagi batuk lagi. Nah, itu mulai berpikir. Itu fase awal batuk kering. Kemudian kalau ada batuk darah. Nah, coba kalau sudah mulai batuk darah, itu berarti sudah menginfiltrasi atau kanker yang di paru itu sudah
berefek pada saluran nafas. Nah, itu stadiumnya juga sudah mulai naik lagi. Padahal kenapa tadi saya sampaikan di awal pentingnya mendapatkan stadium awal. Kenapa kok saya mengatakan tadi kurang dari 1%, lebih dari 99%. Apa maknanya? Maknanya karena ketika kita mendapatkan kanker paru stadium awal dan bisa kita angkat, itu outcome-nya atau 5 year survival rate-nya, kesembuhannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan stadium lanjut. Karena itu menjadi concern kita yang lain, sambil menunggu pola ini membaik, maka kita juga memperbaiki bagaimana mendapatkan kanker paru stadium awal. Tapi kalau kanker stadium lanjut yang tadi, misal selain itu lagi, ada beberapa kasus justru nyeri kepala. Kalau sesak nafas jelas, kalau sesak nafas berarti kalau sesak nafas berarti masanya itu sudah besar, atau ada bagian dari kankernya itu masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga terjadi penyempitan atau justru betul-betul nonjol masuk menyumbat. Nah, itu juga bisa. Terus bisa malah datang dengan nyeri kepala karena datangnya bukan karena sesaknya tetapi karena penyebaran ke otak. Itu beberapa kasus demikian saya dapatkan. Jadi tumor kanker parunya itu ada di salah satu bagian dari paru, tetapi masuknya ke ahli bedah saraf karena dia keluhan datangnya ke rumah sakit karena nyeri kepala. Setelah disisikan ternyata ada brain metastasis atau metastasis otak. Dan yang lagi juga masuk ke maksudnya karena metastasis penyebaran. Misalnya nyeri perut, ternyata livernya sudah ada benjol. Atau nyeri tulang, ternyata ada penyebaran ke tulang belakang, itu yang nyeri. Jadi kalau khususnya sendiri di bagian paru, misalnya apakah hubungan dari dari penyakitnya itu ya batuk, batuk darah, kemudian batuk yang berulang, ya. Dan nyeri dada, itu bisa itu fase awal. Tapi kadang-kadang fase awal yang didapatkan muncul dari pasien itu sebenarnya sudah fase lanjut dari suatu penyakit itu yang kita sayangkan demikian. Itu berarti. Atau berarti perlu dilakukannya pemeriksaan rutin mungkin Dokter Darmawan sebagai deteksi dini mungkin dok. Ya, jadi kami di kemarin diskusi di teman-teman sejawat dokter yang mengurusi untuk kanker paru kan menjadi ada satu panduan nasional penata laksanaan kanker PNPK yang tahun 2023 ini rencananya akan ditandatangani oleh Pak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan. Itu di situ kita akan lebih menggali tentang potensi-potensi yang bisa dikerjakan. Jadi misalnya di teman-teman misalnya ada batuk, kemudian di foto ronsen, kok kesannya ada di foto ronsen dada ya, misalnya dada itu ada benjolan bulat kecil, misalnya 2 cm, 3 cm. Terus ada perokok, ada kemungkinan ada perokok bekerja di pabrik. Mungkin keluhannya tidak terlalu muncul di situ. Nah, itu bisa mengajukan diri untuk dilakukan namanya CT scan dengan low dose. Nah, di situ kita akan dengan CT scan dibandingkan dengan foto ronsen kita akan mendapatkan data yang lebih komplit. Jadi tidak hanya bulat saja, tapi juga bentuknya itu bulatnya itu ada spiculated, ada jari-jari yang keluar apakah. Nah, itu akan lebih mengarah, jadi tidak kelolosan. Jadi memang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan lanjutan. Nah, kalau di tempat misalnya di Jepang, kenapa bisa ditangkap kasus kanker paru sampai 45%? Karena mereka memang melakukan pada screening pada pasien, pada orang-orang yang berpotensi kena kanker paru pada tempat tertentu. Mereka lakukan screening dan perlu CT scan. Nah, dari situ terus akhirnya maka disampaikan 45% jam di Indonesia. Itu Mbak Andi. Oke, baik. Dokter Darmawan, kita sekarang membahas terkait dari pilihan pengobatan yang ternyata sekarang kalau kita mungkin masyarakat umum ya dokter, kalau dengar kanker ya pasti pengobatannya itu dari yang sudah sering kita dengar lah ya seperti itu. Nah, tapi sekarang ada cryosurgery. Nah, tapi sebelum ke cryosurgery sebetulnya pilihan pengobatan kanker paru itu apa aja yang sudah umum dilakukan di Indonesia, dok? Ya, bagus. Jadi ini pertanyaan seperti saya ujian waktu pendidikan. Jadi, jadi yang pertama, kalau secara umum tata laksana kanker baik paru atau tempat lain, satu adalah kalau masih memungkinkan dilakukan pengangkatan. Istilahnya adalah bahasa kerennya nama surgical removal, diangkat secara pembedahan.
yang sifatnya kanker yang padat, karena kanker paru kanker yang solid tumor. Jadi ini surgical removal. Kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi dan kemudian radiasi terapi. Itu hal yang bagus ketika di apa yang istilahnya mainstream treatment, jadi tata laksana yang sudah bagus. Nah, tapi dari situ berkembang yang lain-lain. Nah, ya, kenapa kita akhirnya kami ya nanti ada yang menjadi menarik adalah karena di Indonesia kami mendapatkan kasus kanker paru kurang dari 1%. Jadi hampir tidak ada pasien Indonesia yang diangkat tumornya. Nah, sehingga pada waktu itu waktu pendidikan saya berpikir pasti ada suatu teknologi. Nah, yang mainstream treatment itu tetap kita pakai acuan bakunya bahwa kalau kita dapatkan tumor, saya pernah mendapatkan satu kasus pasien, 6 kasus ya, secara keseluruhan di Salatiga dan sekitarnya itu mendapatkan 6 kasus dan kami bisa angkat dengan menggunakan metode, dengan menggunakan teknologi yang eh, scope surgery, jadi menggunakan hanya kamera teropong aja itu kita bisa dapat 6. Tapi jumlah kasusnya itu ribuan, jadi makanya lebih dari kurang dari 1%. Nah, kalau tidak diangkat, akhirnya hanya tata laksananya pada kemoterapi dan radiasi terapi. Nah, itu intinya kalau terapinya benar pilihannya 3. Nah, tapi dalam selanjutnya berkembang suatu teknologi. Karena kan teknologi berkembang terus tidak berhenti. Ada namanya cryosurgery, ada radiofrequency, ada microwave, ada berbagai macam termasuk menggunakan cyclotron itu yang berkembang di luar negeri. Cuma memang sampai saat ini yang dianggap sebagai mainstream of treatment itu 3 itu. Tapi untuk cryosurgery, untuk beberapa yang tadi saya sebutkan laser metastasektomi itu sudah masuk di dalam guideline internasional untuk dipakai, tapi masih belum sebagai mainstream treatment. Tapi khususnya untuk tata laksana kanker paru stadium lanjut yang cocok untuk pasien-pasien di Indonesia. Itu, Mbak. Oh, berarti cryosurgery untuk kasus yang stadiumnya sudah lanjut seperti itu? Ya, jadi justru ini yang menjadi waktu concern saya begitu saya selesai pendidikan terus saya ingin belajar lebih. Kenapa? Yang kita hadapi di Indonesia ini 99% adalah kanker paru stadium lanjut yang tidak memungkinkan diangkat sehingga outcome-nya jelek. Dan itu yang mengatakan bukan kita, tapi memang WHO. 85% mati pada satu tahun awal. Nah, kemudian saya mendapatkan suatu dari searching, kemudian ya alhamdulillah ada suatu kongres dan saya mengikuti itu, ternyata cryosurgery berpotensi. Nah, cryosurgery memang hanya untuk stadium lanjut. Jadi yang tidak memungkinkan diangkat secara total, maka cryosurgery untuk kanker paru bisa digunakan sebagai tata laksana untuk mengatasi masa kanker paru ini. Gitu. Jadi memang untuk stadium ini. Stadium awal kami tetap dalam panduan nasional adalah remove, diangkat. Gitu. Sebagai gambaran, Dokter Darmawan mungkin boleh sedikit diceritakan cryosurgery itu proses pengobatannya seperti apa sebetulnya? Apakah sekali layanan sudah bisa langsung terangkat atau perlu beberapa kali? Ya, jadi ini kenapa saya juga akhirnya waktu setelah pendidikan spesialis saya mereka mengambil memilih itu karena memang berdasarkan beberapa saya cari benefit risk, benefit cost, benefit dan itu sebagainya. Jadi cryosurgery itu cocok untuk tipikal kanker paru karena apa? Di dalam rongga dada itu ada jantung, ada pembuluh darah besar dan pembuluh darah cabang-cabang yang kalau kami lakukan operasi secara surgery itu potensi bleedingnya tinggi sehingga dengan cryo itu dengan bedah beku itu akan meminimalkan perdarahan dan bisa dikerjakan untuk kanker-kanker yang memang berdekatan dengan organ-organ yang pembuluh darah besar, jantung. Nah, bagaimana tata laksananya? Bagaimana soalnya kalau pakai video gampang, tapi kalau tidak bisa saya ceritakan ya. Saya menceritakan pada anak saya itu gini. Eh, jadi ketika ada satu tumor yang besar di dalam rongga dada kanker ya, kemudian kita ambil biopsi, kemudian kita tahu jenisnya, kemudian kita lihat stadiumnya berdasarkan penyebaran. Kalau dia 3B ke atas, ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, 3 itu ada 3A, B, C. Nah, ini kalau 3B ke atas itu dikatakan stadium lanjut.
itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, itu kita lihat. Kemudian kita lihat lokasi bagaimana, ukuran bagaimana. Kemudian kita dengan cryosurgery itu fleksibilitasnya itu adalah karena dia bisa digunakan pada pasien-pasien yang tidak mampu dilakukan dengan operasi pembedahan yang besar. Jadi dia bisa digunakan dengan minimal dengan menggunakan lokal anestesi dengan sedikit sedasi, dengan misalnya dengan supaya tetap tidur rileks. Tetapi beberapa pasien yang memang tidak mau dibius dengan total atau dengan menggunakan obat-obatan, itu bahkan bisa bicara ngobrol-ngobrol dengan kami yang waktu dalam operasi. Dan itu metodenya kita memasukkan setelah kita tahu lokasi di mana ukurannya berapa, kita tusukkan namanya cryoprobe. Cryoprobe itu seperti halnya stick dengan diameter 1,7 mili, 2,4 mili sampai 3,4 mili, dan itu dari metal, dan itu nanti ditusukkan ke dalam tumornya itu. Tergantung berapa jumlahnya, tergantung ukurannya, sehingga itu menentukan jumlah dari yang alat yang kita tusukkan. Kemudian dengan suatu teknologi menggunakan gas argon, kita kita startkan. Setelah itu posisi sudah pas, kita berikan gas argon itu, maka dia dalam hitungan detik akan melakukan freezing, yaitu pembekuan. Hitungan detik itu langsung dari 36, 37 menjadi minus 2, minus 3, minus bahkan sampai minus 100, di atas minus 90. Jadi hitungannya dalam detik dan ke menit. Kemudian setelah itu kita bisa pantau di itu lokasi dan ukurannya dengan tindakan-tindakan dengan heading tertentu. Nah, kalau di yang kalau bahasa ilmiahnya namanya image guided tumor ablation. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan dingin yang ekstrim sampai minus di atas 90 dalam hitungan detik dan menit. Langsung setelah itu dihangatkan dalam hitungan detik dan menit juga. Hangat, terus begitu itu langsung didinginkan lagi. Dan pada proses pendinginan dari mulai awal itu akan terbentuk bola es, ya, bola es yang melebar. Mungkin sebesar ukuran mic-nya yang di depan Mbak Ah, Andin itu. Itu kalau misalnya ada beberapa probe, ya, kita ada 8 probe, sehingga diameternya bisa sampai 15 cm. hmm. Nah, kemudian dengan metode freezing yang ekstrim dan waktu yang cepat, kemudian dikembalikan dengan hangat yang cepat sesuai dengan tubuh dan diekstrimkan lagi ke suhu yang bolak-balik itu, sel kankernya itu mati. Saya rasa kalau misalnya itu di manusia, tidak hanya sel kankernya, manusia pun mati juga. Karena dingin sekali dalam waktu cepat, terus dihangatkan, terus didinginkan lagi. Nah, dengan metode itu, kemudian setelah itu dicabut, dievaluasi, kemudian dilanjutkan. Setelah itu dilakukan penjahitan di luka-lukanya itu, kemudian dikembalikan dan dievaluasi apakah ada perdarahan, apakah ada komplikasi. Ya, itu secara umum demikian tata laksananya. Ap- Urutannya. Baik, apakah ada efek samping yang kemungkinan terjadi, Dokter Darmawan, dari layanan Oh, ini? tentu. Jadi itulah kenapa kami yang mengerjakan memang sebagai ahli bedah toraks kardiovaskuler. Jadi oleh kami ahli bedah jantung paru bedah itu memang sejak pendidikan terbiasa membelah dada, ya kan. Jadi membelah dada sehingga kita tahu organ anatominya bagaimana, lokasinya di mana. Sehingga komplikasi itu kita memang handle betul di situ. Nah, komplikasi apa yang mungkin terjadi? Kalau misalnya itu bisa terjadi bocor udara. Karena paru-paru tempatnya udara dan darah, bisa bocor darah. Nah, masalahnya kalau kita memang ahli di situ, maka kita bisa mengantisipasi supaya jangan terjadi. Tapi kalau bisa ada namanya pneumotoraks, ya, kalau bahasa medisnya hematotoraks, itu bocor udara. Kemudian ada namanya cryoshock syndrome, kemudian ada dyslipidemia, itu ada beberapa. Tapi kami bersyukur, alhamdulillah di tempat kami sejak saya ngerjakan pertama, nah sekarang itu tidak ada yang sampai harus dilakukan operasi pembedahan akibat kita harus sayat buka dada karena masalah karena surgery ini. Jadi ya alhamdulillah kami berusaha untuk playing safe, kita menganalisis secara baik dan kita uh, dengan target tetap maksimal. Itu Mbak Andin.
Baik. Nah, bagaimana dengan kombinasi layanan yang mungkin sudah tersedia saat ini? Apakah cryosurgery bisa dibarengi seperti itu dengan metode pengobatan atau terapi lainnya, dokter? Ya, nah, jadi ini perkembangan ilmu lagi. Jadi kan saya sampaikan tadi bahwa kanker itu bakunya operasi, radiasi, kemo, dan radiasi. Tetapi ternyata ada perkembangan di dunia ini dan teknologi ini tidak hanya berhenti di situ. Dan itu ada suatu hal yang sangat menarik bagi saya juga tertarik untuk mengembangkan ini di Indonesia. Berarti pertama adalah setelah cryosurgery. Cryosurgery itu dengan metode tadi. Saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi ketika dingin sekali, kemudian menghangat, kemudian dingin sekali. Setelah dicabut itu nanti akan terjadi seperti gel. Jadi seperti gel, ya, dan itu mati. Nah, tetapi dalam proses matinya itu tadi nanti dia akan mengeluarkan bagian-bagian dari tumor kanker. Itu pecah-pecah dan diserap ke udara. Nah, itu akan menjadi suatu antigen. Nah, akan memicu suatu antigen antibody atau disebut antigen antibody kompleks. Nah, itu akan membentuk suatu antibody. Kalau Mbak Andi atau sobat sehat ini andai-andaikan itu seperti halnya kita masukkan vaksin COVID. Kita masukkan sesuatu yang mati atau sesuatu yang bagian dari COVID itu sehingga diharapkan bisa memicu dari antibodi tertentu. Nah, itu makanya cryosurgery itu menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang menarik bagi saya dan khususnya mungkin para peneliti di dunia bahwa dia bisa memicu namanya sebagai immune sensitizer. Jadi itu sensitize the immune system. Jadi memicu karena setelah sel-sel kanker itu mati, kalau orang yang paham tentang vaksinasi itu akan sangat mengerti. Jadi begitu lepas nanti yang mati itu akan membentuk antibodi. Nah, itu antibodi dan ada sel memori sehingga akhirnya dia akan sel memori banyak kita pacu dengan imunoterapi. Akhirnya nanti akan membentuk endogenous imun yang akan mengejar sel-sel kanker yang masih hidup di seluruh tubuh. Itu fase pertama. Nah, kemudian tetap kembali lagi karena ini stadium lanjut, maka mainstream treatmentnya adalah kemoterapi. Ya, makanya ada istilah namanya CIC, cryosurgery, imunoterapi, dan kemoterapi. Kemoterapinya akan terbantu sekali, karena apa? Ketika kita menghadapi masa yang besar, huge mass, ya, misalnya segede gini, kemudian kita bisa bekukan sebanyak-banyaknya. Sehingga akhirnya kemoterapi dan kita membentuk imun sistemnya untuk mengeset imun sistem supaya lebih nyerang lagi yang tersisa mungkin yang kecil-kecil. Kemudian diberikan kemoterapi, maka kemoterapi akan menyerang remain tisunya, jadi jaringan yang tersisanya itu. Nah, itu akan membantu. Jadi dari imunoterapi ke kemoterapi. Jadi dikombin CIC, kemo, imun, dan cryo, imun, dan kemoterapi. Jika masih diperlukan, bahkan bisa dikombinasi dengan radiasi terapi. Jadi artinya cryosurgery itu tidak menggantikan, tetapi pada kondisi di Indonesia ini sangat membantu karena satu dia memang untuk kanker paru stadium yang lanjut, jadi cocok polanya, patternnya dengan pasien-pasien di Indonesia. Dan di ASEAN sebenarnya juga bisa. Kalau katakanlah di ASEAN masih ada banyak kasus kanker yang stadium lanjut bisa dibantu juga. Nah, itu makanya satu cryosurgery itu mematikan secara singkat, secara simpel dengan mekanisme dengan lokal anestesi. Bahkan pasien itu bisa bicara, komunikasi dengan kita, masih nyeri enggak, itu suatu hal yang biasa. Dan pasien-pasien dengan kondisi pasien yang tidak mampu untuk operasi besar dari kita kerjakan, kemudian setelah itu dipicu imun sistemnya, kemudian ditambahkan dengan kemoterapi. Nah, itu efeknya bagi secara logical akademik dokteran itu satu hal yang baik untuk pasien-pasien khususnya stadium lanjut gitu. Itu Mhm. Mbak Nin. Hmm. Baik. Tadi kita sebelum mulai juga sempat ngobrol-ngobrol ya Dokter Darmawan tentang layanan cryosurgery ini yang ternyata masih belum banyak tersedia di rumah sakit di Indonesia seperti itu. Nah, tapi harapannya kemudian seperti apa Dokter Darmawan? Apakah harapannya si layanan ini juga nanti akan jadi layanan favorit dalam tanda kutip gitu ya dalam
penata laksanaan si kanker paru ini sendiri atau seperti apa, dokter? Ya, jadi artinya ketika ada suatu teknologi baru, eh, kita kalau bagi saya, karena saya seorang yang praktisi kesehatan yang melihat kondisi pasien demikian, maka saya harus mencari sesuatu breakthrough, suatu terobosan untuk pasien-pasien di Indonesia. Sehingga ketika saya mendapatkan surgery dalam satu telah ilmiah, kemudian saya diskusi, kemudian saya diskusi dengan teman-teman, dengan perhimpunan kami di Perhimpunan Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular Indonesia, representasi dan beliau para senior juga mendukung semua ketika maju situ. Nah, pada ketika waktu maju itu, memang rumah sakit mana yang ini teknologi ini baru. Sebenarnya tapi di Eropa, di Amerika sudah banyak yang mengadopsi. Nah, di Indonesia yang punya yang saya sebutkan yang punya RSPAW, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa rumah sakit yang sudah mempunyai. Nah, apa yang diharapkan? Apa harapannya apa yang disampaikan Mbak Andi? Jadi karena kanker paru Indonesia itu sangat tersebar. Di Indonesia itu kita kan negara kepulauan nih. Jadi paling enggak itu di tiap-tiap pulau-pulau besar ya, jadi misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian di Bali dan yang Bali ya, itu ada center-center yang mempunyai surgery. Kenapa? Karena sebenarnya itu kalau misalnya mau dikonekkan dengan program Kemenkes yang sedang di boosting itu ya tentang hospital tourism, itu sangat bisa untuk digunakan itu. Karena Anda bisa bayangkan satu hal, jadi sebagai contoh kalau pasien Indonesia ke Cina, saya salah satu tempat saya belajar di Cina, dan itu yang banyak rumah sakit yang belajar di Cina, karena polanya sama. Itu minimal orang Indonesia ke sana itu habis 500 juta, minimal ya. 300 juta, 300 sampai 400 itu untuk DP, kemudian belum live. Kehidupannya di sana, hotelnya di sana, kemudian nah keuntungannya tadi kalau misalnya dikerjakan oleh ahlinya dan dengan kerja dengan baik, pasien itu bisa komunikasi, ngomong-ngomong kita bius, sehingga dia bisa tetap rileks. Nah kemudian setelah sehari berikutnya jika nyaman, maka dia bisa traveling dengan keluarganya. Ya kan, pasien-pasien dengan kanker paru yang awalnya ada life expectancy, harapan hidupnya jadi rendah, dia bisa menganggap waktu kemo, yang bil dan sebagainya, ya. Itu tiba-tiba melakukan layanan terapi yang sifatnya lokal anestesia dengan pembicaraan lokal, kemudian setelah itu dapat tetap dilakukan terapi dan dia bisa jalan-jalan dengan nyaman, hospital tourism misalnya. Harapan hidup dan semangat itu akan meningkat. Karena saya mengatakan demikian, karena saya sudah mengerjakan seratusan lebih pasien yang demikian, dan mereka ketika mendapatkan informasi itu mereka akan sangat termotivasi, dan mereka kan kita hidup itu yang paling penting adalah motivasi dan harapan. Nah itu masuk di situ. Nah, harapannya berikutnya apa? Karena mumpung di negara-negara ASEAN belum berkembang, ini baru Singapura baru tahun 2000 pas COVID itu baru mereka baru kembangkan, tapi berhenti COVID. Nah, bagaimana kalau misalnya Kemenkes itu mempunyai mencari strateginya teman-teman yang ada di Singapura dan Malaysia. Jadi di daerah-daerah perbatasan yang ada hospital, ada turismenya bagus, kemudian di misalnya di dekat-dekat mereka, misalnya di Batam, di Pekanbaru atau di Medan, itu kemudian ditelaah dari rumah sakit kan sekarang modelnya tadi saya sampaikan rumah sakit yang acuan tadi pengampuan itu. Nah, dipilah-pilah aja misalnya Darmai sebenarnya di Medan apa, di Pekanbaru apa, di Padang apa, yang daerah-daerah yang hospital tourism yang potensi berkembang, masuk di dekat Sabah itu apa, karena ada beberapa pasien dari Myanmar, dari Timor Leste itu datang ke tempat kami, negara-negara ASEAN itu ada yang datang ke sini. Nah, itu juga dikembangkan. Harapannya apa? Bahwa yang awalnya kita itu merasa sedih dengan kanker paru stadium lanjut itu Indonesia paling banyak nilainya. Jadi seolah-olah di negara itu negara pertemuan-pertemuan ahli-ahli dokter bedah TKV dan ASEAN itu kita paling miris kalau melihat data kami. Itu bisa menjadi suatu hal yang kita balik bahwa kita sekarang ada teknologi yang bukan kita yang menciptakan,
Tapi kita mengkreat dan membuat suatu paket, membuat suatu konsep, sehingga itu bisa ditawarkan, dan itu paling nggak untuk pasien-pasien Indonesia sendiri, karena yang lari ke negara asing masih banyak, khususnya di China. Itu juga bisa menarik pasien-pasien di sekitar Indonesia. Pertama, kalau enggak orang-orang Indonesia yang mampu supaya paham bahwa di Indonesia tidak perlu sampai jauh-jauh ke sana dengan investasi biaya semahal itu, cukup di Indonesia. Nah, nanti siapa tahu dengan perjalanan itu, maka pasien orang-orang yang awalnya orang Indonesia itu kalau berobat sesuatu yang di bidang saya, misalnya bedah jantung, bedah vaskular, bedah pembuluh darah, itu beberapa itu lari ke Penang, ke KL, lari ke Singapura, MONI, nah, itu bisa justru bisa balik ke Indonesia dan justru bisa menarik menarik mereka ke Indonesia. Kenapa? Ada kita layanan yang belum tereksplor, belum mereka kerjakan dengan banyak, dengan baik, dan belum dikerjakan, ya. Dan kita mempunyai hal-hal yang hal-hal yang bisa menunjang hospital itu, ya, namanya tourism. Nah, itu kita bisa berharap, harapan bayangan saya jangka panjang sebagai rakyat Indonesia itu kalau lihat itu, siapa tahu kan kita harus berusaha, itu Mbak Adi. Baik, semoga memang nanti ada pembahasan khusus kembali ya, Dokter Darmawan Hmm. ini dengan ya, tim-tim terkait seperti itu, agar mungkin tadi juga betul ya. Jadi teman-teman dari negara lain bahkan yang datang ke sini entah untuk termasuk studi banding dan juga melakukan layanan-layanan tersebut ya. Oke, baik Dokter Darmawan. Tapi ini saya sudah punya pertanyaan dari Sobat Sehat ya. Ini pertanyaannya juga Baik. cukup menarik. Saya tadinya mau tanyain ini tapi udah ditanya duluan sama Sobat Sehat ya. Hmm. Coba saya bacakan dari @fauziah_SZD. Apakah si cryosurgery ini bisa digunakan untuk semua jenis kanker selain kanker paru, dan dibandingkan dengan operasi konvensional, apakah ini punya kelebihan lain? Dan bagaimana dengan komplikasi dari cryosurgery? Nah, ini mungkin Hmm. boleh dijelaskan Dokter Darmawan. Oke. Jadi yang pertama tadi, apakah bisa digunakan di tempat lain? Maksudnya di organ lain, ya. Betul. Jadi selama itu solid organ, jadi organ solid tumor, solid tumor itu, atau solid cancer, jadi kanker yang bentuknya itu solid. Jadi bukan cairan, bukan semacam apa itu namanya leukemia, ya. Oh ya. Tapi sesuatu yang berdaging, gitu, atau bentuk daging, itu bisa. Jadi yang saya belajar di negara asing itu untuk kanker prostat yang kerjakan. Yang kita kerjakan di sini untuk kanker hati juga bisa dikerjakan. Dan itu masuk di guideline juga. Kemudian untuk kanker soft tissue, jadi jaringan lunak yang bisa mungkin yang memungkinkan operasi yang susah, atau yang operasi sudah berulang-ulang kok tidak respon-respon, atau tunggu lagi, itu bisa dikerjakan karena dengan lokal anestesi. Jadi itu pertama jawabannya bisa dikerjakan tempat lain. Cuma memang kenapa kok saya waktu itu concern, karena memang nah ini berkaitan dengan tanya berikutnya. Apakah tata laksana KRA itu menguntungkan dibandingkan dengan yang sudah ada? Nah, kalau misalnya bagi saya ahli bedah jantung paru. Jadi kalau misalnya ada tumor paru stadium awal, angkat buang. Itu adalah yang terbaik, karena adalah membuang suatu daging yang tumbuh yang tidak diinginkan. Jangan diotak-atik dengan menggunakan hal-hal yang bisa yang apa ya, yang tidak standar. Jadi angkat buang itu eh, yang cocok, bahkan untuk kanker paru stadium awal pun kami kerjakan itu. Nah, keuntungannya misalnya, dan masalahnya adalah lebih dari 99% stadium lanjut. Nah, sehingga kita lakukan cryo. Keuntungannya apa cryo tadi? Satu, dengan bios lokal sebagian besar. Kemudian bisa untuk pasien-pasien dengan yang tidak memungkinkan untuk dengan bios total. Misalnya udah sesek banget, udah nafas saja sudah berat, orang untuk dilakukan bisa tidak berat, itu bisa dikerjakan untuk kanker cryosurgery. Kemudian bisa dilakukan berulang dengan relatif aman. Kemudian berikutnya komplikasinya juga minimal. Dan yang poin yang paling hal yang penting lagi adalah selain hal-hal yang tadi, karena saya mempresentasikan, saya memberikan submit paper saya itu tidak hanya di Indonesia, tapi khususnya di Eropa maupun di World Congress juga saya berikan. Jadi keuntungannya adalah dia memicu namanya imun sistem tadi yang kita jelaskan tadi, immune sensitizer, yang itu tidak muncul ketika saya melakukan pengangkatan
tumor paru misalnya, saya angkat parunya, kemudian saya buang, dan saya jahit, tapi itu tidak memicu tindakan yang saya kerjakan itu cocok untuk pasien yang kanker stadium awal, tetapi dia tidak memicu imun sistemnya. Tapi dengan cryosurgery akan memicu imun sistem. Itu hal lain yang menguntungkan. Nah itu komplikasinya seperti tadi sudah saya sampaikan tadi, karena ini di kanker paru, di daerah paru, paru tempat udara dan darah potensi itu terjadi. Gitu Mbak Ani. Oke, semoga bisa terjawab ya Sobat Sehat. Dan selanjutnya dari @nanda.mutia89. Dok, apa beda cryoablation, lalu cryosurgery, dan juga cryoterapi untuk kanker paru? Nah, ini seperti apa, Dok? Oh ya, jadi sebenarnya itu istilah. Jadi kalau sudah pernah membaca tentang cryo itu ada istilah-istilah cryosurgery, cryoablasi, dan cryoterapi. Itu istilah-istilah. Jadi tinggal penggunaannya yang mana yang digunakan. Jadi karena kami dari bedah dan itu menggunakan dengan pisau, karena ada sayatan pisaunya, maka kami lebih cocok menggunakan istilah cryosurgery. Tapi kalau misalnya ada teman yang menggunakan cryoablasi, itu juga bisa. Dan sebagai informasi, cryosurgery itu atau cryoablasi atau cryoterapi itu ada dua tipe, yang khususnya berhubungan dengan paru ya. Itu yang satu adalah yang percutaneous yang saya ceritakan tadi dengan menggunakan jarum-jarum yang banyak dengan menggunakan argon dan helium. Tapi ada satunya menggunakan untuk endobronchial. Jadi cryosurgery atau cryoablasi atau cryoterapi yang bisa dimasukkan melalui bronkoskopi untuk masuk ke saluran nafas. Yang tujuannya misalnya ada penyempitan atau ada massa daging yang tumbuh masuk ke dalam saluran nafas itu, kemudian dimatikan dengan cara itu. Nah, tapi menggunakan bukan argon atau helium, tapi menggunakan nitrogen. Jadi tadi jawaban itu ya istilahnya, gitu. Ya. Baik, semoga bisa terjawab. Ini kayaknya yang tanya tenaga kesehatan ya, karena paham sama istilah-istilah Ya, ini. betul. Oke, ini Jadi kalau pertanyaan. istilahnya, ya silakan, silakan. Silakan. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Dokter Darmawan. Ini ada yang bertanya beberapa orang terkait dari biaya terkait dari si cryosurgery ini. Apakah layanannya sudah bisa tercover oleh BPJS Kesehatan atau masih untuk pasien umum? Nah, ini seperti apa, Dokter? Betul. Jadi ini ya menjadi isu yang terpenting Ya. karena ketika menggunakan surgery yang menggunakan argon dan helium itu sampai saat ini memang belum tercover oleh BPJS, belum tercover oleh BPJS. Jadi kita berusaha memasukkan, tetapi dalam kondisi yang memungkinkan karena untuk mengadakan surgery itu sendiri itu ada biaya-biaya namanya argon, helium, kemudian probe-nya, kemudian teknologinya, kemudian itu memerlukan biaya yang cukup tinggi khususnya untuk gas. Apalagi yang Mbak Andin kan tahu ada perang Ukraina ini, Rusia Ukraina, Ya. itu juga akan berpengaruh pada harga gas. Jadi dengan harga gas yang relatif tinggi, kemudian jadi sampai sekarang kita masih menggunakan untuk layanan umum, belum BPJS, tapi layanan umum atau asuransi non BPJS sampai saat ini. Nah, justru kita memicu, semoga dengan talk show ini nanti bisa memicu dari para pejabat, para yang di Kementerian Kesehatan, coba bagaimana, kami pernah mengadakan rapat bagaimana supaya klaimnya dinaikkan, sehingga nanti apakah pasien itu cost sharing dan sebagainya. Karena itu membantu. Sebagai bayangan, sekali jadi ya, untuk di Jepang, di Cina itu dikatakan bahwa DP-nya aja sekitar 25.000 sampai 3.200 US, 32.000 US dollar. Berarti kan berapa itu? Sekitar 400 sampai 500 juta itu DP-nya mereka. Nah, di Indonesia kalau pernah saya pasien yang kita kerjakan itu kira-kira seperlima, 20%-nya atau 15%-nya dari biaya ke Cina. Saya tidak akan menyebutkan biaya pasti, tapi karena juga ya sekitar 15% dari, hanya 15% dari yang dilakukan itu. Nah itu menjadi bayangan. Tapi ya dihitung ya bisa juga ya. Saya sampaikan aja lah. Boleh, Sekitar, silakan, Dok. sekitar 70 sampai 100 juta. Oke, Hmm. baik. Lebih murah tapi tetap ya Dok ya harganya cukup tinggi. Oh iya. Berarti tadi kembali lagi harapannya kalau bisa tercover dengan BPJS akan lebih Makanya kan diskusi-diskusi ini kita berharap karena bahasa Indonesia memang sesuai
Kemudian kita ada kepentingan misalnya untuk katakanlah untuk menarik pasien dari asing datang ke Indonesia. Jadi kita harus mempromosikan di internal Indonesia dulu. Karena kalau Mbak Andin tahu atau saya informasikan bahwa ada di Bali itu bangun Bali International Hospital di daerah Sanur. Nah, mereka kerjasama dengan Mayo Clinic dari US. Nah, mereka juga andalannya adalah biosurgery untuk cancer. Nah, itu makanya dan saya yakin pasti lebih dari 170 juta sampai 100 juta. Betul. Pasti itu lebih. Wah, Nah, makanya justru di situ kami dengan Kemenkes ini mempromosikan karena apa? Supaya pasien saya pernah ada suatu hal yang menyedihkan. Pasien itu kebetulan orang dekat dengan kebetulan orang Solo dekat dengan Salatiga. Kemudian setelah itu setelah berapa kali dia datang dok saya kemudian dia orang mampu. Nah, saya harus cerita dok saya sudah ini, konsultasi sudah merayu 2 kali gini. Terus habis biaya berapa Pak? Sekarang saya habis-habisan, saya habis hampir 2 miliar. Nah, paham. padahal di sini ada yang 70 juta, enggak 100 juta. Dan 100 juta itu udah kelas VVIP, kalau layanannya sudah luar biasa di RSPAW. Dan saat tiga itu makanannya juga enak-enak dan relatif murah biayanya. Ya, Sekalian liburan ya dok ya. makanya hospital tourism tadi. Oke, Ya. baik dok. Ini mungkin terakhir ya dari Dokter Darmawan, jika kita mungkin mau mendapatkan layanan cryosurgery, terutamanya di RSPAW Salatiga, seperti itu harus datang kemana, Dokter Darmawan? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi gini, sebagai sobat sehat ya. Jadi kalau misalnya kita semoga semuanya tetap sehat, ya, karena termasuk dari kanker paru, kanker apapun. Karena begitu kena kanker itu ya pasti semut itu jadi kurang. Tapi misalnya ada yang membutuhkan itu. Kami kebetulan yang saya tangani itu dari Sabang sampai Merauke itu ada. Yang bisa dikerjakan adalah sebelum datang ke Indonesia. Lain itu saya memberikan memfasilitasi para pasien dan keluarganya untuk paling nggak konsultasi via WA dan itu tidak pernah dikerjakan di rumah sakit di negara-negara ASEAN. Mereka harus datang, harus menunjukkan data. Nah, saya memang menyediakan apa, untuk prinsip saya adalah memudahkan orang-orang Indonesia yang dimanapun itu konsultasi via WA dulu, nanti dikirim foto bukan foto diri ya, tapi foto CT scan, foto ronsen, foto data-data yang sudah penunjang yang dikerjakan. Kemudian saya akan konsultasi dan kalau saya rasa kami di tim ini bisa bantu, baru kita minta datang ke RSPAW bisa langsung bisa datang ke RSPAW karena ini layanan umum layanan berjenjang jadi layanan umum datang atau kontak ke WA di staff di misalnya biasanya di staff di apa itu RSPAW dan mengkonekkan terus kalau misalnya udah saya kan dokter bedah dengan bukan menyombongkan diri tapi kesibukan cukup banyak. Jadi kalau menunggu order melalui suatu admin yang panjang, itu kan limit. Kadang-kadang kalau memang orang itu intens dan memang mau dan memang potensial untuk dikerjakan, maka saya langsung kasih nomor WA. Silakan konsultasi. Nah, konsultasi. Oh ini saya lihat ini memungkinkan, ya, memungkinkan silakan datang ke. Itu pasien yang sampai yang luar negeri pun juga demikian. Oke. Ada ya. Baik. Nah ini mungkin buat sobat sehat yang lagi nonton atau dengerin bisa langsung klik juga mungkin ya di Instagramnya RSPAW Salatiga. Nanti bisa tanya-tanya sama adminnya di sana. Mungkin bisa dapetin informasi lebih lanjut lagi seperti itu. Dan jangan lupa di follow juga mungkin ya Instagramnya RSPAW dari Salatiga ini. Dokter Darmawan, kita sudah di penghujung acara dok. Mungkin apakah pesan sehat yang mungkin tadi belum sempat disampaikan atau mungkin terlewat Dokter Darmawan, silakan. Ya, jadi ini harapan ya, Mbak Alin. Harapan, jadi harapannya gini, ada teknologi yang berkembang. Kemudian di Indonesia itu sebenarnya dokter juga sudah banyak yang hebat. Kemudian perkembangan teknologi, perkembangan laboratorium, pengobatan itu sesuatu yang hebat. Yang menjadi masalah adalah egosentris. Nah, jadi bagaimana egosentris masing-masing di internal dokter itu bisa mereda. Dipayungi oleh suatu Kementerian Kesehatan dengan rumah sakit pengampu yang namanya yang ampuan-ampuan itu kanker itu lebih mengedepankan bahwa bagaimana menurunkan efisiensi itu sehingga semua layanan yang bagus khususnya kanker apalagi kita bicara cryosurgery ini bisa
dipromote untuk di level tertentu yang khususnya tadi yang kita sampaikan bisa membawa devisa tidak perlu keluar untuk pengobatan. Syukur-syukur bahwa kita dalam proses berjalan waktu dengan keilmuan, dengan data, dengan jurnal, dengan penelitian-penelitian justru malah membawa pasien-pasien dari luar negeri datang ke Indonesia. Seperti halnya pasien tadi yang saya ceritakan rumah sakit yang menjadi inspirasi dari Guangzhou di China. Nah, harapannya Kementerian Kesehatan dengan pola yang tertata ini, ya, dengan pengampuan diabetes, kanker, stroke, nah pas kankernya ini barangkali bisa tergerak untuk mempromot hal ini sehingga lebih tersebar dan akhirnya kita bisa pelayanan kesehatan khususnya kanker itu bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bukan orang Indonesia harus keluar. Ya itu Mbak Dewi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Darmawan sudah menyempatkan waktunya. Semoga nggak kapok ya Dok ya ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, nah, Oke, baik. Saya pada tadi sebelumnya janji cuma 30 sampai 40 menit aja, tapi ternyata kita ngobrol hampir 1 jam, Sobat Sehat ya. Tapi karena memang iya, pembahasannya cukup menarik dan mungkin ini masih banyak juga yang perlu kami bahas, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali lagi mungkin nanti kita akan ada pertemuan lanjutan, Sobat Sehat ya, untuk membahas kembali lagi tentang cryosurgery atau mungkin layanan-layanan lainnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Darmawan Ismail, spesialis bedah toraks kardiovaskular konsultan dari Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, Dr. Darmawan, dan terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Andin, sehat-sehat, sehat selalu ya. Radio Kesehatan